Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali bersama saya Ridho Fairuz pemirsa di penghujung Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Wah, nggak kerasa ya pemirsa, sudah 1 bulan kebersamaan kita di sini di RCTV Langka Padane. Dan ini adalah hari terakhir kajian kita pemirsa. Hari ini spesial sekali karena besok adalah Idul Fitri pemirsa. Hari ini kita akan mengangkat tema bahaya menumpuk harta, merujuk kepada Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Dan seperti biasanya selalu ditemani kori-koriah di sini, dan spesial sore hari ini kori-kori ganteng-ganteng di sini sudah hadir ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di sini dan selalu ditemani guru-guru kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada di sini Kang Haji Muhadisir Rifai. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau lebaran ya, udah beli baju lebaran Kang? Sudah semua beres semua. Sudah beres semuanya, Iya. Jangan lupa zakat. Insya Allah. Baik, ini hari terakhir ya Kang ya, pastinya Ya, materinya tidak kalah hebatnya daripada yang lalu-lalu Betul, ya. betul. Baik, terima kasih, dan sudah ada di sini juga pemirsa Ketua Basnas Kabupaten Cirebon, Kang Haji Ahmad Zaini Dahlan. Assalamualaikum Kang Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuknya di Basnas, Iya, besoknya iya. lebaran nih. Betul. Baik pemirsa, nanti kita akan simak kajian tafsirnya dari Kang Zaini. Namun sebelumnya kita akan kaji terlebih dahulu tajwidnya di pemirsa. Surat At-Taubah ayat 34 sampai dengan 35. Silahkan Al-Qur'annya dibuka, terus juga siapkan catatannya. Ini adalah hari terakhir kita belajar tajwid di sini. Silakan Kang Hadis. Terima kasih Mbak Rida. Saya akan bacakan, nanti kemudian diikuti oleh adik-adik kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Terima kasih adik-adik semua. Alhamdulillah di penghujung bulan Ramadan ini bacaannya sudah semakin baik ya. Nafasnya jadi semakin baik juga, panjang-panjang, jadi terlatih ya selama sebulan ini ya, alhamdulillah. Terakhir kita bahas tentang bagaimana seharusnya wakaf dan ibtida. Ini simpel saja Mbak Rida ya. Mungkin masih ingat ya, urutan-urutannya masih ingat ya, ada wakaf apa saja ya. Ingat ada ya. Yang pertama ada wakaf ibtirori, kemudian wakaf ikhtibari, yang ketiga wakaf intirori. Ya. Nah, ada wakaf kemudian namanya wakaf ikhtiyari. Ya. Ikhtiyari. Ya, ikhtiyari. Simpelnya wakaf ikhtiyari juga kan banyak ya macamnya. Kemarin kita sudah jelaskan. Intinya wakaf yang harus kita lakukan bagi kita yang tidak paham akan arti terjemah baik secara lafzi maupun secara maknawinya. Intinya begini, mudah saja sebenarnya. Di dalam mushaf itu ada tanda-tanda wakaf ya, ada tanda-tanda wakaf. Maka bagi kita yang tidak paham akan itu, tinggal kita mengikuti apa yang tertulis di dalam mushaf saja. Kalau di sana ada tanda wakaf qaf, berarti itu tandanya wakafnya wakaf mutlak. Ya. Qaf, Kemudian ada wakaf di situ tandanya itu qolla ya. Nah, itu berarti al-waqful aula, lebih baik wakaf. Di situ juga ada tanda sholla, berarti itu ada tanda bahwa al-waslul aula. Wasol itu lebih utama. Ada juga tanda jim ya, ada tanda jim itu berarti wakaf jawaz. Boleh atau baik wakaf di situ apa namanya wasol juga bagus, nggak apa-apa ya. Jadi tinggal kita mengikuti tanda-tanda yang sudah tertera yang ada di dalam mushaf. Itu lebih praktisnya seperti itu, lebih mudah ya. Itu mudah-mudahan penjelasan-penjelasan saya menjadikan para pemirsa RCTV Langkapadane di rumah semakin baik di dalam membaca Al-Quran. Ya, itu saja Mbak Rida, mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Ada yang mau disampaikan nggak Kang di penghujung Ramadan ini spesial buat Ya, pemirsa? untuk pemirsa di rumah, setelah kita terlatih selama sebulan untuk tadarus Al-Quran,
di mana bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mudah-mudahan nanti Syawal kita mulai lagi, ya. Mulai lagi, dan mudah-mudahannya ketemu di bulan Ramadan tahun depan. Amin. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima Itu kasih. saja. Baik Kang, ya Allah. Nggak kerasa nih pemirsa ya, sudah 1 bulan dan sudah selesai nih sampai dengan wakaf ikhtiari ini. Jadi mengikuti saja apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'annya pemirsa. Kita akan segera tafsirkan surat At-Taubah ayat 34 dan 35 ini sesaat lagi pemirsa. Tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan di penghujung Ramadan tahun ini kita akan membahas tema bahaya menumpuk harta, merujuk pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Tadi kita sudah kaji tajwidnya dan berikutnya kita akan kaji tafsirnya. Silakan Kang Zaini. Terima kasih. Sudah. Jadi ayat ini menjelaskan atau menceritakan tentang orang-orang yang memperoleh status sosial yang tinggi di masyarakat, dan ini sebenarnya terjadi di masa-masa lampau, yaitu banyak sekali dari pendeta dan rahib, mereka yang disebut dalam tanda kutip ulama atau tokoh masyarakat, yang ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran yang diajarkannya. Disebutkan bahwa banyak sekali dari pendeta dan rahib ini memakan harta benda orang lain dengan batil, dan mereka tidak malah menunjukkan masyarakatnya ke jalan kebenaran, akan tapi wayasudduna sabilah, mereka menghalang-halangi orang lain untuk menuju jalan Allah, tentunya karena kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan golongan. Dan kemudian juga menceritakan tentang orang-orang yang menumpuk, yakni zuna, menumpuk harta mereka, yaitu berupa emas dan perak, dan mereka tidak belanjakan di jalan Allah. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, Allah mengancamnya dengan azab alim, yaitu dengan siksa yang sangat-sangat pedih. Yaitu pada hari kiamat, di mana ketika api neraka dipanaskan dan mereka dibakar, atau biha jibahum, jidat mereka, kemudian wajunubuhum, dan lambung mereka, dan wadhuhuruhum, punggung mereka dibakar, tubuhnya dibakar, dan kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah harta yang kamu tumpuk, yang kamu simpan dan tidak kamu belanjakan di jalan Allah. Fadzuku bima kuntum taknizun, maka rasakanlah disebabkan harta yang kamu tumpuk selama ini. Jadi Mbak Rida, ini memang menceritakan orang-orang terdahulu, tapi ini juga peringatan bagi kita semua, khususnya bagi tadi orang yang mempunyai status sosial yang tinggi, baik itu karena keilmuan ataupun karena kekayaan. Berhati-hatilah, karena dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW sudah memperingatkan kita, innakum latarkubunna latar kabunna mangkana qablakum. Jadi kalian semua akan mengikuti, akan melangkah sebagaimana langkah orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Hazwal qaddati bil qaddati, selangkah demi selangkah, yaitu kita akan mendiriu mereka. Kemudian para sahabat saat itu bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani?
Kemudian Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis tersebut menjawab, ya betul, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi ini merupakan peringatan bagi kita umat Islam agar supaya tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Oleh karena itu maka terutama bagi orang-orang yang mempunyai harta benda yang banyak, janganlah kemudian harta itu disimpan dan tidak dibelanjakan di jalan Allah, tidak ditunaikan kewajibannya, sehingga harta itu nanti akan menjadi siksaan bagi yang bersangkutan di hari kiamat. Dalam sebuah hadis disebutkan harta itu nanti di sana akan berwujud seperti ular yang bertaring, dan ular itu akan mencari pemiliknya. Kenapa saat itu di dunia kewajiban dan haknya tidak ditunaikan? Ular itu nanti akan memakan pemiliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita berharap agar kita semua, khususnya di akhir bulan Ramadan ini, masih ada kesempatan. Dan sebenarnya bersedekah, berinfak tidak harus di bulan Ramadan, tapi ini Ramadan memang kesempatan yang baik, akan tapi kita bisa berinfak setelah Ramadan. Oleh karena itu bagi mereka yang memang mempunyai harta berlebih dan harus ditunaikan kewajibannya, maka bersegeralah menunaikan kewajibannya itu. Bila zakat, infak, sedekah bisa disalurkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon, ini untuk menghindari kita nanti di akhirat mendapatkan siksa yang maha pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Kang, ini ada yang mau bertanya nih, Kang. Silakan, Amin. Ya, izin bertanya. Ini mengenai orang yang menumpuk harta itu bagaimana kriterianya, dan apakah yang pada waktu itu tentang penimbunan minyak gitu itu termasuk penimbunan harta juga gitu? Menimbun minyak ya. Menimbun minyak. Hits banget sih, Kang. Iya. Oh iya, bagus pertanyaan bagus. Jadi yang dimaksud dengan menumpuk harta di sini dalam sebuah hadis disebutkan, ini kan disebut kanzun ya. Istilahnya adalah kanzun. Kanzun itu adalah harta yang tidak kita tunaikan kewajibannya. Jadi semua harta benda bentuk apapun, tidak hanya minyak goreng, malah di dalam Al-Quran disebutkan emas dan perak, di mana di dalam harta tersebut sudah ada kewajiban, maka harus kita tunaikan, yaitu zakatnya, infaknya, sedekahnya. Nah, apabila harta kemudian tidak kita tunaikan kewajibannya, maka itu disebut sebagai kanzun. Dan ini akan menjadi siksa kita di akhirat nanti. Nah, adapun tentang menumpuk goreng, menumpuk apa namanya? Minyak goreng, itu ya juga merupakan sesuatu yang dilarang tentunya. Karena itu dalam bahasa fikih disebut ihtikar ya. Ya, jadi menimbun harta yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara menyengsarakan orang lain, masyarakat banyak. Itu adalah juga merupakan sesuatu yang terlarang. Tapi yang dimaksud menimbun harta di dalam ayat ini adalah orang yang memiliki harta akan tapi tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Dan itu suatu saat hartanya nanti akan menjadi siksanya di akhirat. Baik. Jelas ya, Amin ya? Jelas. Iya, Kang. Sudah selesai ya untuk tafsirannya. Siap. Di penghujung Ramadan ini, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Tentunya kami menyampaikan tadi untuk mengingatkan kembali terlebih dahulu tentang mumpung masih akhir Ramadan, dan ini juga saat-saatnya untuk menunaikan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu waktunya adalah sampai menjelang sholatul Aid, masih ada waktu untuk itu. Silahkan ditunaikan sebelum terlambat. Dan kemudian juga kami akan tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih pemirsa. Luar biasa ya perjalanan kita selama 30 hari ini, dan kita sudah sampai di penghujung Ramadan 1443 Hijriah. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaan Anda selama ini, selama 1 bulan penuh ini.
Dan kami atas nama Cirebon Mengaji, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang baik untuk Anda semua pemirsa RCTV Langka Padane. Dan terima kasih buat adik-adik Kori. Terima kasih Kang Hadis menemani Sama-sama, kami selama Mbak Rida. 1 bulan ini. Kang Zaini terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Basnas Kabupaten Cirebon, dan sampai jumpa di Ramadan tahun depan. Mudah-mudahan kita semua masih bisa berkumpul lagi, Amin, diberikan amin, panjang amin, umur dan amin. rezeki yang berkah. Saya Rida Fairuz pamit undur diri. Sampai jumpa di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali maghrib mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh